Kali ini bersama dengan Bella, sudah ada 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Bunda Susi, yang merupakan budayawan dari Malang. Selamat malam Bunda Susi. Kemudian ada Eyang Jati Kusumo, yang juga merupakan budayawan, serta yang mengenal dekat sosok Bung Karno. Selamat malam. Malam. Dan yang terakhir ada Mr. Abi, yang merupakan Ketua Matra Surabaya, dan juga merupakan CEO Brilliant Indonesian Group. Selamat malam. Dan di kesempatan malam hari ini, tadi kita sudah melihat acara yang luar biasa, memperingati satu suro. Kalau boleh tahu nih, cerita kita berbincang-bincang sebentar. Sebenarnya makna dari satu suro itu apa sih? Yang ditanya, Eyang. Ya, sebenarnya untuk satu suro itu bukan ulang tahun Jawa ya. Suro itu mulai ada sejak yang Buyut Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena pada waktu itu beliau itu pengen menata perekonomian pantai sebelah utara, maka dari itu mulai diadakan kombinasi antara budaya Islam dan budaya Jawa, sehingga suatu saat akan bisa ketemu karena motivasinya adalah perekonomian, menaikkan perekonomian. Karena apa? Indonesia itu punya, menurut Bung Karno, kenapa waktu zaman Bung Karno itu kok trisakti, bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, karena ini merupakan satu kekuatan yang kokoh yang disebut Trisulo itu ini sebenarnya, Trisulo itu ya. Zaman Trisulo itu ini sebenarnya. Oleh karena itu sejak itulah pelan-pelan adaptasi antara budaya Islam dan Jawa itu menyatu menjadi satu. Sehingga bulan Suro termasuk suatu bulan yang paling tidak itu semua masyarakat ikut senang ramai, khususnya Jawa ya. Ikut meramaikan, ada yang giring kebo Kiai Slamet dan lain sebagainya itu. Kelihatannya seperti itu, kok musir yang kebo kok diselamati keliling-keliling. Lupa bahwa sebenarnya sapi dan kerbau diturunkan dari langit ke bumi itu untuk menolong manusia. Oleh karena itu yang itu selamanya tidak pernah makan daging kurban. Mohon maaf ya, bukan kok dilarang makan daging, tidak. Karena beliau itu menolong kita. Dimakan boleh tidak apa-apa, asal jangan konotasinya jadikan korban ya. Beliau berjuang untuk kita kok, mengabdi untuk kita, untuk garap sawah dan lain sebagainya. Nah, kalau sasi bulan Jawa sendiri sebenarnya dimulai dari 860 tahun sebelum Masehi. Ini masih termasuk baru, karena yang ini lagi menggali peradaban Jawa dimulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat ramai, paling tidak syukur kalau yang sugih-sugih para konglomerat itu memperkuat peranan mass media dan pers. Bukan kok saya karena ada wartawan di depan saya loh ya. Karena situasi sekarang secara ekonomi dan politik itu sudah keadaan rawan. Dan yang akan bisa mempertahankan ini hanya mass media, entah elektronik, entah persurat kabaran. Makanya saya himbau teman-teman jangan cepat percaya dengan apa yang diberitakan di media-media online ya. Jangan. Karena kalau wartawan itu punya kode yang namanya kode etik jurnalistis. Menulis itu dan disumpah dan harus punya wacana yang berargumentasi double-double, tidak boleh aja ditulis. Oleh karena itu syaratnya kalau nggak kuat langganan membeli tiap hari. Saya itu setiap hari selalu membeli kepada orang yang jual koran itu. Betul itu ya, karena keluarga saya tidak pengen, dan ternyata hasilnya juga bagus. Cucu-cucu saya ganteng-ganteng, lembut-lembut, halus-halus gitu ya. Dan sudah dosen semua gitu. Makanya kakek ini lalu madepok di Singosari dalam rangka memperdalam masa tuanya untuk istilahnya itu kalau banteng dan gajah itu menuju dalam kematian yang sempurna. Jadi sisa hidup itu kita curahkan untuk kepentingan bangsa. Karena kemampuan saya hanya mencurahkan pikiran, ya pikiran dengan nulis sedikit-sedikit sana sini gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Eyang. Kemudian Eyang, kalau pengertian dari
Nusantara sendiri itu bagaimana sih? Yang tentunya kita kan tinggal di Indonesia yang begitu banyak budayanya dan sukunya. Pengertian Nusantara sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Ini semua rahasianya ada di Kidung Agung Gunung Arjuna. Nah, apa itu ya? Ya, Kidung Agung Gunung Arjuna itu adalah ada pada suluk-suluk Pak Dalang. Ya, makanya saya lihat Jawa Pos itu rajin ya. Karena apa? Karena mas media yang masih banyak menyuguhkan adegan-adegan wayang singkat, ketoprak kayak atau ludruk kuno-kuno itu seneng saya ya, seneng gitulah. Di Kidung Agung itulah ini sudah ditulis oleh seorang Profesor Dr. Arisio Salos Santos dari Brasilia bahwa bangsa di dunia itu yang terjenius adalah bangsa Lemuria yang berada di benua Atlantik. Tapi setelah Atlantik tenggelam laut ke permukaan, bangsa itu eksodus ke puncak Gunung Arjuna. Nah, kenapa? Karena Gunung Arjuna itu adalah gunung purba yang sudah mati kepun dan kawahnya. Dinamakan Arjuna itu karena dari kata Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Jadi terah keturunan lembah Arjuna, entah Surabaya, entah Malang, entah Batu, entah Kediri, entah Mojokerto itu lembah Arjuna itu menjadi satria semua. Meskipun sekarang menjadi orang Batak, menjadi orang di Irian sana, menjadi Manado dan sebagainya. Karena kan ribuan tahun berkembang ke sana kemari. Malah orang Batak itu seneng yang percaya kalau saya itu keturunan Gajah Mata, percaya. Buktinya apa ya? Buktinya dagu Anda itu begini semua. Gajah Mata sama dia di patung-patung gitu semua. Kalau ini cucu Abi ini ya, ini Brotoseno. Oh, gede dhuwur tapi hatinya lembut gitu lah ya, hatinya lembut. Seno. Plat mobilnya Abi ini Seno semua loh ya. Gitu ya. S3 itu. Tapi bener ya? Iya. Gitu kira lebih. Dari kita mendengarkan yang tadi bilang berawal dari tanah Jawa berarti ya menyebar sampai ke Batak, kemudian ada yang saudara-saudara kita yang di Papua dan segala macam, berarti kan sesuai dengan ini kita ya Pancasila. Indonesia punya Pancasila. Kemudian makna dari Pancasila itu berarti seperti apa itu? Nah, ini yang harus kita selesaikan ya. Karena sampai saat ini nggak ada seorang profesor, seorang doktor, seorang rektor yang menguraikan dengan benar Pancasila itu. Karena tahun 1974 di zaman Orba, Pancasila itu sudah dirubah. Yang merubah dua profesor semua, Profesor Daud Yusuf dan Profesor Noto Nugroho Susanto yang dari TNI itu ya, dirubah. Memang perubahannya juga manis. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Kenapa Bung Karno dijatuhkan? Bukan karena Pancasilanya. Kalau Pancasila itu idealis, semua orang di dunia itu mesti berpancasila. Entah Amerika, entah Cina, entah manapun mesti berpancasila. Karena apa? Karena punya perut. Loh, hubungannya perut dengan Pancasila apa? Angen-angen. Makanya Sang Buddha itu 500 tahun sebelum Masehi sudah mengajarkan 5 kebenaran. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Oke Bro and Sis Javas TV, kita rehat sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Hai Bro and Sis Javas TV, kembali lagi bersama dengan Bella. Masih dalam perbincangan kita mengenai budaya bersama dengan 3 narasumber hebat kita. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Eyang, boleh dilanjutkan kembali nih. Pancasila itu seperti apa sih maknanya, Eyang? Terutama bagi kita ya, masyarakat Indonesia. Pancasila itu sebenarnya ada sejak 500 tahun sebelum Masehi ya, yang diadakan di sebelah India agak ke utara. Waktu itu dimulai oleh Sang Siddhartha Gautama. Kalau orang sekarang menyebut mungkin Sang Buddha ya. Beliau anaknya raja kaya raya, ganteng, semua ada yang ladeni. Tapi beliau sadar bahwa rakyatnya masih menderita, rakyatnya masih banyak belum makan.
Akhirnya pergi ke tengah hutan, mencari jati diri kebenaran. Akhirnya ketemu 5 kebenaran sejati yang berkembang menjadi peradaban yang disebut agama. Apa itu 5 kebenaran? Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, bener itu semua kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, tujuannya mesti itu. Jangan menindas orang lain, jangan memeras orang lain, saling tolong menolong. Nah, oleh karena itu di era modern tahun abad ke-20 ini, teori politik zaman kuno ribuan tahun lalu itu sudah dipermodernisir oleh Bung Karno menjadi apa? Menjadi marhainisme. Jadi orang tidak akan paham Pancasila dan negara Pancasila tidak akan terwujud untuk mensejahterakan warganya kalau tidak melaksanakan marhainisme. Ya toh? Itu penting lah. Marhainisme inilah yang dihancurkan sejak 1965. Jadi kita itu punya utang sejarah tahun 1965. Itu harus diluruskan kembali. Dan kalau sudah diluruskan kembali, bangsa ini harus kembali ke titik nol. Tidak ada orde lama, tidak ada orde baru, yang ada adalah orde bangsa Indonesia yang hidup di milenium zaman digitalisasi menjemput abad ketiga tahun 2000 yang akan datang. Dan ilmu itu sudah turun lagi di lembah Gunung Arjuna di Jawa Timur ini juga. Jawa Timur. Gitu. Berarti itu ya awal mula juga terciptanya Pancasila berarti ya dari 5 angen-angen ya. Iya. Terus akhirnya ditambah sumbangan dari para kiai, dari para ulama-ulama, pastor, pendeta, orang tua-tua, baik itu sujudnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tidak masalah. Ada yang ngebong dupo, nggak masalah. Dihimpun semua menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekitar tahun 60 gampang, nggak sekolah ngapalnya bisa, ya tak? Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kerakyatan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Ini urutan ini harus pas lah. Zaman tahun 74 atas desaan Amerika, nomor 2 itu jangan kebangsaan, kemanusiaan, orang sekolah, orang gini-gini tujuannya kan untuk manusia. Kelihatannya benar. Tapi bertentangan dengan kitab suci loh. Dalam kitab suci itu cuma mengatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Jadi setiap bangsa mesti diberi yang namanya benua. Kulit hitam diberi benua ini, kulit kuning diberi ini, Anglo-Saxon Eropa diberi kulit ini, kita kulit berwarna. Ya, asalnya dari itu. Jadi oleh karena itu Bung Karno selalu bercita-cita meneruskan cita-cita orang Jawa, memayu ayu ing bawono, dan membentuk the new emerging forces. Afrika, Amerika Latin, ya Asia itu dihimpun oleh Bung Karno dalam bentuk olahraga dan kesenian. Nah, terus tahun 65 itu ada peristiwa yang sampai sekarang itu belum pernah diluruskan. Dan kita generasi muda itu harus ikut-ikut mendoakan kepada pahlawan yang tidak pernah didoakan. Apa ada? Banyak. Ya, kalau TNI Polri setiap 10 November didoakan di makam pahlawan. Tahun 65 itu pahlawan kita banyak. Ya, Kuda Tuli itu pahlawan kita banyak. Era ini pahlawan kita, tapi tidak pernah namanya siapa, Pak Slamet, Pak Bujo, nggak ada. Nggak tahu namanya. Nah, jadi anak-anak muda itu harus sadar bahwa marilah kita kembali ke budaya leluhur. Makanya kerja Mas Abi hari ini saya acungi 1000 jempol. Andai kata saya itu Kuan Im itu 1000 jempol tak acungi semua. Karena apa? Mulai menghimpun kekuatan budaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya yang dari Irian Barat tadi saya ciumi gitu. Salut tuh ada anak lanang ini. Putu lanang. Baik, kita tadi sudah berbincang-bincang bersama dengan Eyang. Kali ini boleh kita bincang-bincang juga dengan Bunda Susi. Bunda Susi dengar-dengar nih merupakan pendoa Nusantara, betul ya Bunda ya? Ya, Gimana ceritanya Bunda kok bisa jadi pendoa Nusantara ini? ini ya.
saya tidak mengerti apa-apa. Setiap kali ada acara saya selalu berdoa karena saya mendapat ilmu dari kakek saya itu dari betul itu siapa yang naruh saya pendoa Nusantara saya juga nggak tahu gitu. Jadi memang doa saya aneh untuk pendoa Nusantara kan gitu. Memang sekarang sudah waktunya Indonesia Nusantara berbagai yang di luar pulau-pulau itu memang harus sudah menyatu untuk Indonesia Nusantara. Kenapa kok Indonesia Nusantara? Karena Eyang Semar ini gimana ya, saya mendapat resmito ya, tidak apa-apa ya. Saya mendapat resmito sebetulnya untuk Indonesia Nusantara lahir baru. Satu, saya mendapatnya dari mana ya? Otomatis dari Tuhan, Dari berdoa gitu. dari berdoa, dan memang kunci ada di Bung Karno. Kan kuncinya Indonesia ini kan ada di Bung Karno. Jadi Eyang Semar dulu kalau Payang ceritanya Eyang Semar bangun Kayangan. Sekarang Eyang Semar saya sama Bung Karno udah turun bangun projo, bangun negara. Negara mana? Indonesia Nusantara yang di Kalimantan ini. Itu ya. Makanya Pulau Kalimantan model kayak Eyang Semar. Karena Eyang Semar ini yang ngomong umat gitu. Eyang Semar. Tapi yang jaga ini Ontoboko. Jadi Ontoboko itu Nogo ya. Yang saya barusan ini waktu bulan purnama saya moto, setelah saya doa saya moto bulat, keluar bulat sama keluar seperti Nogo turun. Jadi sekarang turunnya 9 naga, turunnya naga ya yang ya. Saya kan kurang mengerti spiritual, kurang ngerti politik juga enggak. Saya foto, tapi karena ini sudah panggilan mau apa lagi saya jalan. Jadi Indonesia, saya mendapat bisikan selalu begitu. Indonesia Nusantara lahir baru. Matak zaman keemasan, zaman kamulyan, gemah ripah lojinawi. Aduh, apa itu Bunda? Pentingnya itu. Ini matak zaman keemasan, zaman mulya ya. Anak generasi milenial ini nanti bakal mulya, tidak mundur. Betul Pak Jati tadi sudah mengatakan ini zamannya digital, gitu kan? Ini untuk generasi penerus ini bakal mulya karena gemah ripah lojinawi itu sudah nggak kekurangan pangan. Semua akan dari hasil-hasil bumi ini cukup. Hasil bumi ini cukup. Makanya lintang kemukus dari barat larinya ke timur, gitu. Ayam berkokok di timur. Jadi ayam berkokok, kita berdoa ya di timur, Jawa Timur, ya. Ayam berkokok di timur itu di Papua sekarang berkokok, ini akan menjadi provinsi Pak Jokowi yang sudah ini kan provinsi. Kenapa Pak Jokowi pada waktu itu membuat infrastruktur diawali dari timur, ya? Ya inilah untuk gemah ripah lojinawi nantinya, karena jalan yang di timur itu sudah halus. Kalau dulu kan kasihan sampai ke Blegong sampai gitu kan. Belum bagus ya. Nah, sekarang di luar Jawa itu kan banyak tanah kosong bisa ditanami untuk makan-makan. Makanya itu nanti gemah ripah lojinawi untuk generasi milenial. Generasi milenial ini penerus gitu loh. Jadi jagat direnovasi sama Tuhan, jagat direnovasi. Umatnya juga direnovasi. Ditemukan jati diri manunggal dengan ingsun supaya manusia itu berpikir kalau sudah manunggal dengan ingsun yang bersama Tuhan ya. Ini supaya pemikirannya manusia ini benar, lurus semua untuk kedamaian dunia. Jadi anak-anak muda-muda ini nanti yang akan membuat kita sudah tua-tua ya, kita pendidik. Nah, yang muda-muda ini jadi nantinya itu bakal gemah ripah lojinawi. Makanya jangan males-males untuk bertanam kayak begitu ya. Bung Karno pesan
Jadi pesannya itu Pancasila, ya, Trisakti, Marhenisme. Trisakti itu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Seperti itu. Marhenisme itu ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Dengan Trisila itu dekat dengan Nasdaq. Makanya di sini yang mengerti politik, yang mengerti spiritual. Kalau saya ini siapa sebetulnya? Saya minder dengan begini ini. Tapi bagaimana lagi? Orang saya ini mendapat sasmito, mendapat bisikan untuk generasi milenial. Dan kunci tetap di Bung Karno, kan gitu ya. Kuncinya ya Indonesia yang merdeka kan juga Bung Karno, anak meneruskan sekarang. Kalau gitu Bunda, berarti penting nggak sih untuk kita nih anak-anak milenial mengerti tentang sejarah Indonesia lebih dalam lagi? Sebenarnya perlu tidak sih? Sebetulnya perlu, karena itu tadi di Trisakti kan ada berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi kebudayaan, ya ekonomi terus kebudayaan. Jadi penting anak-anak ini belajar tentang kebudayaan, gitu ya Pak Jadi. Penting ini meneruskan sejarah. Kenapa? Sekarang ini generasi milenial ini sudah waktunya tenggelamnya perahu gabus, kumambangnya batu hitam. Sudah bergeser begini kan? Ya. Ini batu hitam ini yang ditenggelamkan. Mungkin dulu waktu penjajah ya Mas ya, ditenggelamkan gitu ya. Ajaran ini musyrik lah, ini gitu loh ya. Sebetulnya ini sekarang waktunya kumambang. Nah, perahu gabusnya ini waktunya tenggelam. Ya mungkin yang tadinya menjajah, yang tadinya menikah, ini sudah waktunya tenggelam. Kalau diumpamakan wayang ini lakonnya Pandhawa Lima. Pandhawa Lima itu dibuang ke alam. Nah, Hastinapura sekarang yang nempati Balakurawa. Hastinapura ini alam semesta, yang nempati Balakurawa sudah carut-marut kayak seperti ini kan gitu ya. Nah, sekarang sudah waktunya kumambangnya batu hitam ini nanti Pandhawa Lima muncul. Balakurawa ini kalah, Pandhawa Lima muncul. Lahirnya lah Parikesit. Siapa Parikesit? Ya kalian generasi muda, generasi penerus. Itu Pak Jati ya. Jadi Eyang Semar sekarang sudah waktunya bangun projo, bangun negara. Untuk siapa? Untuk generasi milenial. Parikesit lahir ini gitu. Gitu ya Pak Jati. Wah, kalau gitu Bunda mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mr. Abi ya. Bagaimana sih untuk mengajak anak-anak milenial sekarang ini untuk bisa mengenal sejarah? Kan tentunya namanya generasi milenial sudah mengenal namanya media sosial dan segala macamnya, mungkin bahkan akan merupakan sejarah. Tapi ternyata penting sekali untuk kita kenal, tahu sejarah kita. Nah, bagaimana sih untuk bisa mengajak anak-anak milenial ini? Mungkin Bunda Susi nanti bisa ditambahkan Mr. Abi. Jadi begini ya, memang kenapa saya di pas acara ini di sini di Jawa Timur, karena Jawa Timur mendapat ini Sasmito itu memang Jawa Timur. Ketiban Wahyu, ketiban Polong, itu kejatuhan Wahyu itu memang Timur, Jawa Timur gitu Pak Jati. Jadi saya memang mengharap saya dengan Pak Jati karena sudah sepuh, kita hanya penduk aja Pak Jati yang mengenai tentang kebudayaan, saya tentang doanya. Untuk siapa? Saya pasrahkan ke beliaunya ini untuk membimbing generasi milenial, mengumpulkan Pak Jati nanti suatu diundang untuk kebudayaan, Bunda Susi diundang untuk pendoanya gitu ya.
yang siapa yang ditanyakan tadi? Mungkin kita langsung ke Mr. Abi Iya. ya. Mr. Abi, gimana sih sebagai ketua Matra, terutama di Surabaya, untuk mengajak generasi milenial untuk bisa tahu tentang sejarah, mungkin lebih mengenal dan cinta sama budaya kita sendiri? Jadi sebenarnya dari Abi sendiri sebagai mungkin perwakilan dari generasi milenial, Abi sendiri mempelajari sejarah budaya itu memang literasinya banyak, bisa dari Google. Tapi yang paling utama kita harus mempelajari dari sesepuh ini sendiri. Karena kalau dari sosial media itu bisa jadi dipelintirisasi, Oh iya, betul. diatur ini sama orang yang mungkin menguasai media yang mungkin tidak suka dengan budaya. Jadi Abi lebih ke riset compare antara Abi ini belajar ke sosial media sama belajar langsung ke pelaku sejarahnya atau praktisinya, salah satunya kayak yang Sumo sama Bunda Susi dan para sesepuh ini sepuh yang lain. Jadi yang membuat kita itu sebagai anak muda harus melakukan tingkah laku yang namanya ilmu laku. Laku itu adalah ilmu aktivitas yang kita mencari kebenaran mutlak dari apa yang kita jalani. Jadi jangan cuma datang, dengarkan, percayalah, tapi datang, dengarkan, buktikan. Buktikan. Iya, itu yang sarannya Abi sebagai muda, supaya kita anak muda ini tidak mudah kena hoax, tidak mudah kena adu domba, terus habis itu kena berita-berita bohong, supaya kita wah ini tanpa kita cari tahu kebenarannya, atau kita langsung share dan sebagainya. Karena Abi sendiri di sini juga membuat paguyuban yang namanya Nusantara Satu Rasa. Nusantara Satu Rasa itu mengedepankan dari 4 hal. Yang pertama nasionalisme. Jadi nasionalisme itu gimana cara kita mencintai, mengembangkan, dan melestarikan komponen budaya dan adat yang ada di bangsa kita. Orang kita lahir di bangsa kita, dipertiwi di tanah ini. Mati pun mungkin 99% kita juga tetap Akan di sini. dipertiwi, dimakamkan di Pertiwi. Dan kita nggak mau mempelajari dan mencintai apa yang ada di bangsa kita Indonesia dan gimana. Yang nggak usah di Indonesia tuh tinggalnya. Itu yang pertama. Jadi nasionalisme itu harus ada dan ditanamkan di anak pemuda Indonesia. Kita terlepas kamu kulit warna apa, hitam, putih, kita nggak. Karena Tuhan menciptakan kita ini dengan kulit kita ini, kita itu ganteng dan cantik sesuai versi kita. Sesuai Jadi versi. jangan sampai kamu punya kulit yang agak hitam, gelap, terus pengen disuntik jadi putih. Jangan. Oh, minder gitu Iya. ya. Tuhan ini menciptakan kamu dengan kulit hitam dari daerah suku tertentu, ya kamu akan menjadi orang yang cantik sendiri di versi suku itu. Gak bisa kamu bilang, wah aku orang Arab, aku orang Cina, wah aku orang Kalimantan. Gak bisa benar. Karena kita sendiri tidak bisa milih kelahiran kita di mana. Betul. Ya kan, ini yang harus kita tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita mensyukuri apapun yang sudah diciptakan oleh alam semesta ini melalui prosesnya dan atas itu dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita harus tahu, aku lahir di Jawa, papaku mama aku Jawa Tengah, tapi aku lahir besar di kota Surabaya. Surabaya. Ya aku nggak mau tahu, ya aku harus tahu betul sejarah Surabaya gimana, terus habis itu dinamika masyarakatnya gimana dan sebagainya, harus aku pelajari. Jadi yang pertama adalah nasionalisme, dan nasionalisme di Paguyuban Nusantara Satu Rasa itu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan dasarnya Undang-Undang 45. Jadi kita nggak mau tahu atau apa dan sebagainya. Kau mau meluk agama apa, kau mau meyakini apa, yang kita lihat adalah akhlakmu gimana, hablumminasmu gimana, antara kamu kepada sesama gimana. Kita rajin ibadah ke gereja atau ke masjid, tapi kita sendiri tidak bisa menjaga perasaan orang lingkungan kita, sekitar kita sendiri. Gimana kau makan berhadapan dengan Tuhan, sedangkan kamu sama urusan dunia belum selesai? Nah itu kembali lagi ke pengamalan Pancasila. Itu yang pertama, nasionalisme. Baru yang kedua itu aku kedepankan yang namanya budaya. Budaya itu adalah lintas budaya dan agama. Karena aku nggak mau tahu kamu agama apa. Ya itu tadi yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus bertoleransi tanpa batas, mencintai dan mengasihi satu sama lain tanpa pilih kasih. Karena namanya Tuhan itu dia punya sifat pelas kasih. Pelangi itu ya kalau saya gambarkan, kalau dia warnanya di langit cuma satu, itu nggak pelangi, kantek nanti. Betul. Karena adanya pelangi itu warna-warni, jadi kita melihat indah banget, ya itu ciptaan Tuhan. Ngapunten yang gue ya. Jadi ini pemahamannya Abi bahwa sebagai anak muda itu karena perbedaan itu so beautiful, indah. Bayangin mata kita yang cuma dilihatin satu warna merah aja, hijau aja, putih aja, kita nggak akan tahu perbedaan. Dan mungkin salah satunya cara Tuhan menghukum alam semesta ini yaitu manusia, semua makhluk disuruh milih satu warna aja, putih. Akhirnya kita nggak tahu mana Papua, mana Negro, mana Amerika, nggak akan tahu. Ya kan? Karena kita ini dikuasakan oleh Tuhan, kita bisa melihat berbagai macam dengan keadaan sehat walafiat, hidup dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita lebih bersyukur tuh, bahwa kita harus mencintai dan menghargai perbedaan. Orang kita tadi disobek warnanya merah, Sama-sama merah. orang ya. kita dibuat warnanya putih, itulah merah putih. Sudah nggak usah lepas dari itu,
Itu poinnya sebagai kebudayaan. Baru yang ketiga adalah edukasi. Jadi 4 dasar yang akan diterapkan di Paguyuban Nusantara Satu Rasa. Yang ketiga adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena investasi terbaik untuk anak bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin anak Indonesia itu berpendidikan, dia semakin mudah menerima pencerahan, semakin mudah menerima kebaikan dan kebenaran. Karena yang membuat kita berperilaku baik dan benar itu bukan agama yang kita pilih, tapi kesadaran diri atas kehendak Tuhan kepada kita yang disebut pencerahan. Nah, pendidikan pencerahan ini bahasa lainnya atau bisa didapatkan dari ilmu laku tadi, berspiritual kita. Spirit adalah semangat, ritual adalah ritual yang penuh semangat untuk dilakukan continue improvement, kebaikan yang berkelanjutan. Itu yang harus ada di bangsa Indonesia. Jadi pendidikan yang nomor 3. Dan itu yang tadi yang aku bilang harus gratis, bila perlu sampai universitas. Universitas dari lahir jebret sampai universitas harus gratis. Karena itu untuk menunjang dan membangun bangsa kita tercinta ini. Kita ini mendapati bonus demografi. Ya kan? Iya. Bonus demografi itu di mana masyarakat muda sekarang lebih banyak daripada orang-orang tua di Indonesia, dan itu akan terjadi di fase 2045, 2035 sampai 2045 sampai 2050. Ini yang tidak dimaui sama negara asing ketika negara kita ini berkembang. 40 tahun yang lalu China itu negara dianggap produksi anak terbanyak di dunia. Betul. Dan negara dianggap miskin di dunia. Ternyata itu sistem negara mereka. Mereka emang proses untuk menciptakan pasukan dalam tanda kutip. Mereka menciptakan generasi muda yang banyak, biarin. Sampai ada istilah di Cina, kalau anak cewek kurang beruntung, digugurkan. Dia nyari yang cowok, pasukan emang. Dia menciptakan itu negara. Begitu udah dipaido orang dimaki-maki negara asing, sekarang Cina melejit selat, bingung semua. Nah, sekarang bergeser di Asia, Ateng, Asia Tenggara. Ya, kalau aku nyebutnya Ateng, Asia Tenggara. Asia Tenggara itu sampai Australia, penguasanya adalah Indonesia nantinya. Sudah, ini terbesar kita. Dari kita banyaknya agama, kita nggak ruwet. Banyaknya bahasa loh, nggak berantem. Banyaknya suku nggak berantem, hanya disatukan dengan merah dan putih. Masya Allah, itu kalau nggak karena kekuatan leluhur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, nggak akan mampu. Sedangkan bendera lain-lain itu, sing ono bintangin lah, sing ono warna-warni lah, tapi ruwet. Ya kan, kita ini nggak pernah ruwet. Kalau nggak percaya, satu piece saja. Kalau kita sepak bola Arema Surabaya ribut, tapi begitu Indonesia musuh luar, Arema Surabaya itu nyatu. Betul. Sama-sama Berarti langsung. apa artinya? Bahwa orang Indonesia sebenarnya tidak bisa jadi domba. Nggak bisa. Karena jiwanya Indonesia itu cuma satu, Pani, berani gitu. Coba mana negara asing mau face to face orang Indonesia? Nggak akan berani. Tentara kita tuh anti bacok. Air keras saja diminum, ya kan? Debu semua ilmunya, ya kan? Bisa ngilang sana sini. Orang asing bingung. Disitulah orang asing merusak kita melalui anak muda. Nah makanya yang tadi di komponen Paguyuban Nusantara Satu Rasa ini mengedepankan namanya pendidikan. Jadi jangan sampai anak muda itu sibuk main game, buang waktu gak jelas. Nah, literasi aja. Handphone ini smartphone. Tapi yang terjadi anak muda sekarang apa? Tiap bulan dia diperbudak sama HP-nya untuk beli kuota. Jadi kita manusia tadi merawat handphone, goblok banget itu. Harusnya tuh dari handphone yang kau punya, kau bisa menghasilkan uang. Karena Abi sendiri juga dosen entrepreneur ya. Jadi HP ku tuh ada 2, semua itu tentang bisnis. Gak ada bu, Mobile Legends, game-game gak ada. Kenapa game-game itu aplikasi game gratis ditaruh di Indonesia terus dapat reward? Supaya orang asing itu nyerang membodohi semua pemuda Indonesia. Dengan cara ini, begitu kalau udah gini ada orang tua lewat, dia acu-acu. Gak mau ngeken, dia ini digobloki semuanya. Nah makanya aku bagian dari pemuda yang tidak mau ngikutin game-game itu. Gitu, itu yang ketiga. Jadi investasi yang terbaik untuk anak bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin manusia itu berpendidikan, semakin dia mudah mendapat pencerahan, semakin mengenal kebenaran, dan semakin mengenal kebaikan. Dan dia akan mudah mengaplikasikan apa yang disebut orang yang bermanfaat. Baru yang keempat, terakhir, itu adalah sosial. Jadi, Bella bilang Nusantara Satu Rasa itu punya tujuan bersosial. Kita harus bersosialisasi, membantu satu sama lain. Dan salah satu aplikasinya yang terjadi di hari tidak ada gap, mau pakai baju apa enggak, mau kamu tatoan apa enggak, mau kamu pakai cenderamata model apa, mau kamu dari suku apa, mau kamu dari ras apa, kita enggak ada. Yang ada tadi apa? Persatuan doa untuk Nusantara lebih baik lagi. Itu yang terjadi di hari ini tadi, Masya Allah. Lihat tadi, kalau Indonesia kayak tadi, ada kiai, ada pendeta, ada romo, habis itu ada mangku, ada gedandel, ada biku, ada bitsu, Masya Allah. Ada orang-orang kepercayaan, itu semua enggak ada yang luwet. Mangan dari situ, badok sak mangkok, sak piring lah. Masya Allah, ini yang harus diluruskan. Dan inilah budaya yang ada di Indonesia. Gitu.
Luar biasa sekali. Kita berbincang-bincang tadi dan melihat acara tadi ya, bagaimana kita, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, bisa berkumpul jadi satu, berdoa bersama bagi Nusantara. Nah, teruntuk nih teman-teman milenial, jangan sampai seperti Mr. Abi bilang tadi ya, jangan sampai kita dibodohi oleh teknologi. Tapi kita harus cerdas, harus pintar, dan lebih mengenal lagi sejarah dari bangsa kita yang luar biasa ini. Sekian mungkin perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Mr. Abi, untuk Eyang, untuk Bunda Susi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Terima kasih. Sampai jumpa untuk Bro and Sis di lain kesempatan. Bye-bye.